Nah, dimulai aja, Dok. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mait Safali Azizah, selaku moderator dari kelompok 2 yang beranggotakan Airahma Alia, Anissa Agisna, Linda Melisandi, saya sendiri Mait Safali Azizah, Nabila Mega, Tarisa Suryani. Kami akan mempresentasikan mengenai sejarah sistem informasi kesehatan di rumah sakit. Yang pertama, mengenai sejarah secara umum akan disampaikan oleh Airahma. Dipersilahkan. Ini kayak suaranya masih mute. Ada yang pertama ada sejarah sistem informasi kesehatan. Yang pertama itu mencatat manual. Pencatatan manual sistem informasi kesehatan di Indonesia ini awal mulanya sistem ini digunakan dalam pencatatan dan administrasi di rumah sakit. Juga pelayanan kesehatan lainnya masih menggunakan sistem yang manual atau pencatatan. Dengan segala resiko, sampai ada juga resiko yang terfatal adalah kehilangan data pasien. Namun seiring berjalannya zaman dan berkembang pesatnya teknologi, membuat sistem informasi kesehatan pun berkembang sampai saat ini. Selanjutnya diawali Computer Based Hospital Information System. Perkembangan sistem informasi kesehatan di Indonesia diawali dengan sebuah sistem informasi rumah sakit yang berbasis komputer, dan yang menginovatori hal ini adalah Rumah Sakit Husada pada akhir dekade 20-an. Yang terakhir ada Depkes SIK berbasis komputer. Beriring dengan hal itu, rupanya Departemen Kesehatan juga mengembangkan sistem informasi kesehatan berbasis komputer dengan dibantu oleh proyek luar negeri dengan bantuan beberapa tenaga ahli dari Universitas Gadjah Mada. Namun, perjuangan ini diawali mengalami kemerosotan. Hal ini dilihat dari segi perencanaan yang tidak tersusun dengan baik, di mana identifikasi faktor penentu keberhasilan masih sangat tidak lengkap dan juga tidak menyeluruh. Terima kasih. Selanjutnya, mengenai 3 masa sistem informasi kesehatan di Indonesia akan disampaikan oleh Dinda. Dipersilahkan. Ya, terima kasih, Teh. Untuk masanya, ada 3 masa SIK di Indonesia. Yang pertama, era manual sebelum tahun 2005. Kedua, era transisi, yaitu tahun 2005 sampai 2011. Yang ketiga, ada era komputerisasi, mulai tahun 2012. Next, Kak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai era manual. Aliran data fasilitas kesehatan ke pusat melalui berbagai jalan. Kemudian data dan informasi dikelola dan disimpan oleh masing-masing unit. Pada era manual, data terfragmentasi dan bentuk datanya agregat. Kemudian kelemahannya yaitu sering terjadi duplikasi dalam pengumpulan data dan sangat beragam bentuk laporan. Kemudian validasinya masih diragukan, terus data yang ada sulit diakses karena banyaknya duplikasi, permasalahan kelengkapan, dan validasi. Maka data sulit diolah dan dianalisis. Yang terakhir adalah tidak ramah lingkungan, karena di sini itu era manual lebih banyak menggunakan kertas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila Mega. Di sini ada era transisi. Aliran data yang sudah mulai terintegrasi, mulai mengenal prinsip satu pintu, walau beberapanya masih terfragmentasi. Lalu sebagian data sudah terkomputerisasi, dan sebagiannya masih manual. Untuk keamanannya dan kerahasiaan data,
masih kurang terjamin. Lalu pada masa transisi itu sendiri posisinya masih setengah-setengah karena mulai menggunakan komputerisasi tapi masih belum meninggalkan sistem manualnya. Lanjut. Di sini ada era komputerisasi, di mana pemanfaatan data menjadi satu pintu atau terintegrasi. Data yang ada adalah data individual. Lalu data fastcase langsung diunggah ke bank data di pusat. Keamanan dan kerahasiaannya data sudah terjamin. Lalu lebih cepat, tepat waktu, dan efisien. Lebih ramah lingkungan dikarenakan tidak menggunakan kertas. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai 7 komponen yang saling terhubung dengan sistem informasi kesehatan akan disampaikan oleh Tarisa dan Anissa. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada 7 komponen yang berhubungan dan saling terkait, yaitu yang pertama ada sumber data manual, yang mana merupakan kegiatan pengumpulan data dari sumber data yang masih dilakukan secara manual atau secara komputerisasi offline. Yang kedua ada sumber data komputerisasi, yang mana pada sumber data komputerisasi ini sumber data berasal dari sumber data yang sudah dilakukan secara komputerisasi online. Yang ketiga, sistem informasi Dinas Kesehatan, yang mana merupakan sistem informasi kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, baik kabupaten atau kota dan provinsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tarisa. Baik, selanjutnya yang keempat ada sistem informasi pemangku kepentingan. Sistem informasi ini dikelola oleh pemangku kepentingan terkait kesehatan. Mekanisme pertukaran data terkait kesehatan dengan pemangku kepentingan di semua tingkatan dilakukan dengan mekanisme yang disepakati. Kemudian yang kelima, Bank Data Kesehatan Nasional. Mencakup sebuah data kesehatan dari sumber data atau fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, unit-unit program tidak perlu lagi melakukan pengumpulan data langsung ke sumber data. Kemudian yang keenam, penggunaan data oleh Kementerian Kesehatan. Data yang sudah diterima di Bank Data Kesehatan Nasional dapat dimanfaatkan oleh semua unit-unit program di Kementerian Kesehatan dan UPT-nya serta Dinas Kesehatan dan UPTD-nya. Yang terakhir, penggunaan data. Semua pemangku kepentingan yang tidak atau belum memiliki sistem informasi sendiri, serta masyarakat yang membutuhkan informasi kesehatan, dapat mengakses informasi yang diperlukan dari Bank Data Kesehatan Nasional melalui website Kementerian Kesehatan. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Izin bertanya. Oke, jangan lupa nama dan kelompok ya yang bertanya. Saya Winda Wahyuni dari kelompok 3. Izin bertanya, tadi disebutinnya di 3 masa SIK itu di era manualnya ada kelemahannya. Nah, apakah di 3 masa itu ada kelemahan dan kelebihannya juga? Kalau ada sebutin. Makasih. Oke, mau ditampung atau kelompok 2? Ditampung aja dulu, Bu. Oke, kalau gitu Pertanyaan boleh selanjutnya dulu ya. Kelompok 3, kelompok 4 Izin sudah bertanya. menerima ya. Kelompok 4 sudah. Izin bertanya saya Nabila Rifda dari kelompok 4. Izin bertanya, kan SIM RS sampai SIK sampai sekarang masih ada tuh ya rumah sakit yang masih pakai di sistem di era manual sama komputerisasi, jadi kayak semi komputerisasi gitu. Jadi masih menggunakan manualnya. Nah, kan di manual itu ada kelemahannya.
apa yang dilakuin buat meminimalisir si kelemahan yang ada di era manual itu? Oke. Sepertinya untuk pertanyaan yang ini bisa digabung ntar jawabannya dengan pertanyaan yang tadi yang Winda ya. Karena masih mengenai kelemahan dan kelebihan ya. Baik, kelompok berikutnya. Kelompok 1 dan 5 yang belum. Selanjutnya. Ya, izin bertanya. Saya Karisma dari kelompok 1. Kan tadi ada di era transisi, kan tadi teh bilang prinsip satu pintu. Nah, prinsip satu pintu tuh kayak gimana, terus contohnya teh kayak gimana gitu. Makasih. Oke. Selanjutnya ya, pertanyaan terakhir sebelum pertanyaan bebas ya. Kelompok 5. Gimana? Belum ada? Mau dijawab dulu oleh kelompok 2. Untuk pertanyaan tadi ada 3, tapi yang pertanyaan yang kedua bisa digabungkan dengan pertanyaan ke-1 ya. Jadi 2 pertanyaan. 2 jawaban. Gimana ini kelompok 5? Oke, kalau itu dijawab dulu aja gimana? Ya sudah, kalau gitu baiklah sambil menunggu ya. Saya mau menambahkan saja ya. Oh, bagaimana? Ada mau bertanya? Izin bertanya dok Bella? dari kelompok 5 ya, dari Oke, kelompok boleh. 5. Kan ini masih kan setiap rumah sakit itu pakai sistem SIK-nya tuh kayak komputerisasi sama manual. Nah, sedangkan dari yang komputerisasi itu kan udah cukup canggih juga gitu. Kenapa sih harus pakai manual juga gitu? Jadi kenapa nggak komputerisasi aja, sedangkan komputerisasi itu udah lebih enak lah gitu, nggak usah di double gitu. Ini pertanyaan terakhirnya mungkin berkaitan dengan kelemahan yang era komputerisasi ya. Bisa juga dijawab sebenarnya nih di pertanyaan pertama. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau mau dibuat khusus boleh untuk yang jawab ya. Kelompok 2 mau langsung dijawab? Oke, sambil menunggu kelompok 2 ya untuk meramu jawabannya supaya bisa memberikan jawaban yang memuaskan yang bertanya. Ini sekedar tambahan saja. Jadi memang masa sistem informasi kesehatan di Indonesia itu memang secara umumnya terbagi 3. Ada era manual ya. Era manual itu berarti yang ketika masih banyak menggunakan kertas ya. Makanya tadi salah satu kekurangannya adalah tidak ramah lingkungan. Dan itu memang menjadi sebuah kendala yang memang akhirnya menyebabkan adanya era transisi dan era komputerisasi. Ketika memang waktu itu paperless ya, jadi
kertas itu dikurangi penggunaannya dari mulai era transisi ketika sudah ada komputer, teknologi sudah semakin maju. Akan tetapi memang kelemahannya era transisi ini masih belum terintegrasi secara keseluruhan gitu, karena tadi ya masih ada yang terfragmentasi. Nah, ini yang ketiga, era komputerisasi. Jadi perbedaannya sebenarnya nanti bisa dijawab tadi ya. Ada pertanyaan mengenai ini ya. Saya menambahkan saja, jadi era komputerisasi ini terjadi bersamaan juga ketika muncul adanya era disruptif. Jadi mungkin pernah ada yang baca ya, jadi era disruptif itu adalah ketika kemajuan teknologi begitu pesat, disebutnya mungkin kalau populernya itu era 4.0 ya. Jadi untuk orang di dunia teknologi informasi itu dikenalnya memang seperti itu. Jadi era disruptif. Nah, era disruptif ini mulai dari tahun 2012, istilah disruptif ini sebenarnya sudah lama munculnya, yaitu tahun 1997 oleh seorang ahli, bukan kesehatan dan juga bukan IT ternyata, tapi oleh seorang ahli bisnis dunia. Jadi disebutnya era disruptif, di mana terjadi perubahan yang secara besar-besaran ya. Disrupt itu kan sebenarnya artinya terganggu ya. Terganggu itu karena adanya perubahan itu. Biasanya orang kalau berubah cenderung awalnya tidak suka. Kayak mungkin kasus apa ya? Contoh kayak ketika waktu itu transportasi online baru muncul. Mungkin teman-teman adik-adik nih pernah dengar ya, banyak yang menolak ya, pastinya ada yang dari mulai tantangan-tantangan yang sifatnya mungkin halus gitu ya, jadi hanya komentar-komentar negatif, sampai akhirnya ada yang anarkis, sampai ada bentuknya kekerasan dan sebagainya. Jadi memang orang itu cenderung umumnya menolak, tidak suka dengan perubahan, apalagi perubahan yang terlalu besar gitu, yang menyeluruh. Nah, di sini terjadi seperti itu di era komputerisasi. Jadi ketika terjadi kemajuan teknologi, tapi ternyata hal itu menyebabkan disruptif. Banyak perubahan sistem yang akhirnya yaitu ya, sampai sekarang juga masih ada perbaikan dan perbaikan. Mungkin bisa juga jadi kelemahannya ya. Ini ya, karena memang tidak semua orang bisa beradaptasi gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini memang saya juga di tesis saya juga ada membahas mengenai ini. Jadi memang di latar belakang tesis saya kan temanya waktu itu tentang teknologi informasi dan pemasaran. Jadi memang pemasaran dan teknologi informasi kesehatan itu sangat dipengaruhi dengan era komputerisasi ini. Kalau di kesehatan mungkin lebih ke mengenai data informasi ya, yaitu informasi teknologi. Jadi ada namanya TIK, teknologi informasi kesehatan. Nah, itu di situ kita kalau di Indonesia memang belum terlalu familiar, tapi kalau di luar negeri itu sudah mulai ada penggunaan istilahnya, kalau di istilah teknologi namanya big data. Jadi ketika informasi-informasi itu diintegrasikan dalam suatu yang disebut namanya big data. Kalau yang senang dengan ya teknologi gitu ya, update gitu dengan dunia IT, itu pasti sudah kenal lah, sudah kenyang dengan istilah itu. Jadi memang balik lagi tadi ya, dihubungkan dengan era komputerisasi ini, pasti banyak ya itu ya tadi ya, pasti ada kelemahannya gitu, karena ini sesuatu yang sangat struktural gitu berubahnya. Oke, kurang lebih begitu saya mau menambahkan tentang sejarah SIK ini ya, karena memang menarik kalau misalnya adik-adik, terutama kalau adik sudah terjun ke lapangan, terus juga lebih memahami lagi dan update juga dengan berita-berita tentang sistem informasi kesehatan. Balik lagi ke laptop ya, bagaimana ini kelompok 2 sudah bisa menjawab? Sudah diramu jawabannya? Baik dok, izin menjawab yang pertanyaan Nabila Rifda. Kan pertanyaannya bagaimana cara meminimalisir kelemahan era manual ketika rumah sakit tersebut transisi ya, jadi ada komputer juga, ada manual juga. Menurut kelompok kami, kalau begitu kan berarti udah ada yang terkomputerisasi, ada juga yang manual. Berarti yang manualnya itu nggak terlalu banyak, nggak seperti waktu manual sepenuhnya. Jadi menurut kami
kalau misalnya untuk yang manualnya biar tidak untuk meminimalisir kelemahannya, misalnya kelemahan tercecernya data, itu bisa menentukan seseorang untuk bertanggung jawab mengenai penyimpanan data tersebut sehingga tidak tercecer gitu, atau misalnya rumah sakit tersebut bisa mulai berpindah ke komputerisasi sepenuhnya. Kan untuk aplikasi SIM-RS juga sudah banyak ya, kata dokter juga untuk pertemuan kemarin ada SIM-RS Ghost, itu emang udah disediakan oleh pemerintah dan gratis sehingga bisa digunakan oleh semua rumah sakit. Dan juga banyak juga aplikasi yang sudah diperjualbelikan seperti di Tokopedia dan yang lainnya. Itu, dan untuk teknisi juga, untuk IT-nya sudah banyak juga mungkin yang sudah mendalami mengenai SIM-RS. Jadi rumah sakit tersebut bisa merekrut IT-nya ataupun mengadakan pelatihan untuk karyawannya sehingga segera berpindah ke komputerisasi sepenuhnya untuk meminimalisir meminimalisir kekurangan-kekurangan pada era manual. Seperti itu jawabannya. Bagaimana Nabila? Sudah terjawab. Terima kasih Teh. Ya, sama-sama. Oke. Itu menjawab pertanyaan yang tadi ya, yang oleh Winda ya? Pertanyaan dari Winda ya, Maitza ya? Iya dok. Ya, oke. Campur dengan pertanyaan yang Nabila gimana? Kelemahannya sistem manual, bagaimana cara untuk meminimalisirnya? Biar sekalian Iya, gitu dok. ya. Oh, iya itu tadi menjawab yang Nabila, yang cara meminimalisir kelemahan di era manual. Itu kalau meminimalisir manual sama, jadi rumah sakitnya udah komputerisasi sebagian gitu, masih transisi. Jadi jawabannya yang tadi, dok. Oke. Yang Dela juga sudah terjawab? Karena ada 3 pertanyaan yang mirip ya. Yang Dela bagaimana tentang era komputerisasi? Mengapa, kalau nggak salah ya tadi, mengapa saat ini masih ada yang pakai ini ya, masih banyak menggunakan manual yang masih banyak menggunakan kertas. Nah itu kenapa? Kenapa tidak semuanya komputerisasi? Bagaimana, Maisa? Atau mau dibantu oleh yang lain? Boleh dijawab sama yang lain. Kalau nggak sama Maisa juga nggak apa-apa. Mau sama Maisa boleh. Ya, izin menjawab yang tadi Dela. Jadi kalau misalnya sudah ada komputerisasi yang canggih, kenapa harus ada manual juga? Jadi menurut saya itu tuh untuk meminimalisir kekurangan di era komputer juga. Jadi misalnya kan sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi ketika komputerisasi itu ada kadang kalanya harus di-restart semuanya sehingga perangkap komputernya harus dimatikan terlebih dahulu. Nah, ketika itu diperlukan juga pencatatan manual agar datanya tidak ada yang hilang atau terlewat gitu. Jadi itu tuh untuk meminimalisir ketika terjadinya kesalahan di komputerisasi. Kan masih banyak juga kekurangannya. Sekalian yang menjawab yang Winda itu kan kelemahan dan kekurangan di era yang lainnya ya, selain manual. Jadi sudah dijelaskan juga oleh kelompok sebelumnya yang mengenai kendala. Jadi di era komputerisasi juga masih banyak kelemahannya. Misalnya masing-masing program di setiap rumah sakit itu masih beda sistem informasinya. Terus terbatasnya perangkat keras atau software dan hardware-nya. Terus juga terbatasnya kemampuan dan kemauan sumber daya manusianya untuk berlatih ke komputernya juga. Terus masih belum membudayakan pengambilan keputusan berdasarkan data. Juga belum adanya sistem pengembangan
karir. Jadi untuk pelatihannya juga belum ada yang terintegrasi sehingga belum sama gitu setiap rumah sakit Indonesianya. Dan juga ya kekurangan seperti itu di komputerisasi ketika perlunya ada restarting ataupun ada kesalahan-kesalahan yang lain bisa di minimalisir dulu dengan manual gitu, Dok. Oke. Kepada Dela dan Winda bagaimana? Iya, udah Teh, makasih. Ya Teh, udah makasih. Oke, sudah ini ya, sudah terjawab ya. Ya, jadi tadi nyambung lagi ya, yang saya mau menambahkan juga biar sekalian. Yang era komputerisasi itu memang kelemahan tadi yang sudah disebutkan oleh Maitza, yang terbesarnya memang adalah karena sebenarnya bukan yang terbesar ya, jadi memang yang sering terjadi adalah yaitu tadi ya, seperti gangguan, ya seperti kasus tadi ya, yang ketiga gangguan teknologinya juga, jadi kayak gangguan listrik, misalnya kan listriknya mati gitu ya, atau kayak tadi saya kasus di awal perkuliahan ini, tiba-tiba speakernya gangguan. Nah, hal yang seperti itu memang kalau kita hanya mengandalkan komputer maka pasti terganggu seperti itu. Nah, jadi butuh juga ada bantuan manual. Nah, selain itu juga dari SDM ya, jadi sumber daya manusianya. Nah, ketika sudah ada sistemnya maju, pertanyaan besarnya apakah orang-orangnya sudah siap, gitu, sudah terlatih, sudah bisa menggunakannya. Gitu. Nah, itu juga menjadi kelemahan. Maka butuh harus ada pelatihan gitu, tentang penggunaan komputerisasi digital ini ya. Kurang lebih gitu ya. Menambahkan saja jawaban Maisa. Oke, pertanyaan yang belum terjawab berarti pertanyaan yang Karisma aja ya, tentang prinsip pelayanan satu pintu. Boleh dijawab oleh kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Sudah ada yang bisa menjawab? Boleh yang lain boleh, atau mau Maitza lagi mungkin? Biar diborong semua ntar ya. Nilainya sama Maitza. Oke. Bagaimana? Boleh dijawab aja. Nggak apa-apa, nanti kalau ada kurangnya saya tambahkan. Sebenarnya mengenai ini saya juga nanti ada tambahan slide ya untuk menjelaskan ini. Ini masih nyambung juga ya dengan yang pertanyaan kemarin tentang fragmentasi ya, kalau nggak salah. Fragmentasi dan integrasi ya. Nah, ini kan saya waktu itu minta ada kasusnya ya. Nanti mungkin ada tambahan juga mengenai itu. Tapi nggak apa-apa, dicoba jawab aja dulu. Supaya saya tahu nih adik-adik pemahamannya sudah sampai mana. Jadi nanti menjelaskannya juga enak ya. Nyambung. Kalau saya menjelaskan belum pada paham kan nanti ya buat apa ya? Dan akhirnya nanti percuma, harus paham dulu. Jadi paham dulu baru kita bisa masuk ke level yang berikutnya. Gimana kelompok 2? Pertanyaan Karisma yang prinsip pelayanan satu pintu? Atau mungkin mau dijawab sama yang lain, nggak apa-apa. Tapi berarti buat kelompok lain nggaknya. Izin menjawab ya, Bu. Boleh, Nada. Yang dimaksud satu pintu itu kayak kalau komputerisasi itu cuma komputerisasi, jadi nggak ada campuran manualnya. Terus datanya itu langsung diunggah ke bank di pusat dari paskesnya, jadi tidak lewat perantara gitu. Terus kalau misalkan pasien butuh data tuh langsung butuh info-info gitu tuh langsung, jadi nggak lewat perantara lainnya. Mungkin kayak gitu. Bagaimana Karisma?
Iya, cukup, Bu. Sudah paham? Sudah puas? Iya. Sebelum saya tambahkan. Sudah ya? Oke, sudah cukup puas? Ya. Ya. Jadi tadi kurang lebih sebenarnya sudah menjawab ya sebagian ya tadi Nabila mengenai apa namanya pelayanan satu pintu itu. Jadi contoh kasusnya di yang GOS tadi ya, yang SIM RS GOS itu jadi ada istilahnya tadi apa keluar istilahnya bank data ya. Nah, bank data itu kalau di SIM RS yang pemerintah yang GOS yang generic open source itu, nah itu disebutnya Pusdatin ya, bank data itu. Tolong dikoreksi kalau saya salah ya, istilahnya Pusdatin. Jadi Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan. Jadi memang ada kerjasama dengan Kemenhan ya. Nah di situ jadi perbedaannya nanti juga saya akan share ya, slide-nya ada nanti kelihatan mana yang sudah terintegrasi. Jadi pelayanan satu pintu itu istilahnya terintegrasi dengan yang belum terintegrasi. Jadi tadi benar, jadi memang ketika pasien misalkan butuh data ada di Siranap ya kalau nggak salah. Jadi misalkan ingin tahu tentang rumah sakit yang kosong nih, misalnya kasus sekarang COVID untuk masih ada tempat tidur untuk pasien COVID. Nah, nanti di situ misalkan masuk ke SIM RS yang GOS itu, nanti bisa kelihatan rumah sakit mana aja yang masih ada ruangannya, gitu ya. Jadi bisa langsung diakses oleh pasien gitu. Tidak perlu harus ke hubungan dengan rumah sakitnya. Nah, kalau yang belum terintegrasi itu dia nggak bisa semudah itu gitu. Jadi memang dengan ada integrasi akan lebih mudah, lebih murah gitu. Balik lagi akan lebih efisien untuk biaya dan waktu dan juga usahanya ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Sudah lebih dari 5 menit ya. Tapi nggak apa-apa nih dibandingin kelompok yang sebelumnya ini waktunya lebih tepat ya. 10 menit presentasi dan 10 menit tanya jawab. Ya itu aja sih tambahannya untuk yang sejarah ini. Ini untuk presentasi berikutnya yang mengenai model SIGNAS ya. Sistem Informasi Kesehatan Nasional, harapan saya harus lebih komunikatif lagi ya, lebih komunikatif, terus harus membiasakan ya, ini orang Indonesia memang punya kebiasaan malu bertanya ya, padahal udah ada ininya nih, pantunnya, pantun, apa namanya, peribahasanya, malu bertanya sesat di jalan, jadi memang jangan malu, harus berani ya, karena yang gimana lagi kita bisa bertanya sebebas ini kalau nggak di forum ini ya, forum pembelajaran ini gitu. Ketika kuliah ini nanti kalau sudah kerja ya mungkin tidak sebebas ini gitu mau bertanya. Seperti itu. Jadi saya harapannya bisa lebih komunikatif, lebih interaktif dan bisa kalau ada info-info terbaru ya ada dari teman atau angkatan atas gitu ya kan pasti kalian juga berhubungan juga dengan kakak-kakak kelas kalian yang mungkin sudah lulus, sudah ada kerja di rumah sakit ataupun di mana saja gitu ya di yang ada di Indonesia. Nah itu boleh apa inovasi terbaru apa sih yang ada di administrasi rumah sakit. Nah itu tolong kalau misalnya ada boleh disampaikan juga di grup diskusi ini ya. Sama ya paling penting adalah saya inginnya tetap untuk nanti untuk berikutnya ya bukan hanya yang hari ini saya lebih digali lagi supaya pemahamannya juga lebih istilahnya kalau di Islam fahmi ya jadi lebih paham lagi supaya ya ketika di lapangan lebih bisa diaplikasikan bisa lebih aplikatif kan karena bisa diaplikasikan itu pasti karena paham gitu ya. Oke, kita lanjut saja ke presentasi berikutnya. Boleh di-share? Langsung dimulai aja ya, Dok. Ya, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rifdah, selaku moderator dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang model dan kerangka kerja Signas di Indonesia, juga menjelaskan sedikit garis besar tentang SIM RS-GOS. Sebelum mempresentasikan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Alia Nabila, yang kedua ada Helmi Maulana, yang ketiga saya sendiri, Nabila Rifdah, yang keempat ada Silmi Adila, dan yang terakhir ada Wita Lestari. Next. Sebelum menjelaskan tentang model dan kerangka kerja Signas di Indonesia, di sini saya akan menjelaskan apa itu Sistem Informasi Kesehatan Nasional atau Signas. Signas merupakan sistem informasi yang berhubungan dengan sistem informasi lainnya, baik secara nasional maupun internasional, dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan. Signas bukanlah suatu sistem yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem kesehatan. Oleh karena itu, SIK di tingkat pusat merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional, dan SIK di tingkat provinsi merupakan sistem kesehatan provinsi, dan SIK di tingkat kabupaten atau kota merupakan sistem kesehatan kabupaten atau kota. Jadi, Signas ini dibangun dari himpunan atau jaringan sistem-sistem informasi kesehatan provinsi, dan sistem kesehatan provinsi dibangun dari sistem atau jaringan himpunan atau jaringan sistem informasi kesehatan kabupaten atau kota. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Wita. Selanjutnya ada jaringan Signas, yaitu sebuah koneksi atau jaringan virtual sistem informasi kesehatan elektronik yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan dan hanya bisa diakses bila telah dihubungkan. Jaringan komunikasi data terintegrasi dengan menggunakan Wide Area Network atau WAN. Selanjutnya digunakan untuk mengirim data jarak jauh antara Local Area Network atau LAN yang berbeda dan arsitektur jaringan lokal komputer lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Lalu, ada tujuan pengembangan Signas Online. Yang pertama, untuk menjembatani permasalahan kekurangan data dari kabupaten atau kota ke Depkes pusat. Yang kedua, memungkinkan aliran data kesehatan dari kabupaten atau kota ke Pusdatin karena dampak adanya kebijakan desentralisasi bidang kesehatan di seluruh Indonesia. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Silmi. Selanjutnya ini ada model Signas. Ini tuh di sini kan ada cloud ya. Cloud ini tuh mungkin kalau misalnya di perangkat handphone kayak khususnya iPhone, mungkin kayak iCloud lagi atau Google Drive-nya gitu. Nanti tuh si data-data atau laporan-laporan dari dinas kesehatan sama dinas kesehatan provinsi, kabupaten, kota, si laporannya tuh akan masuk terkumpul di sini, lalu masuk ke bank data. Nah, si cloud ini tuh bisa diakses sama pemangku kepentingan kayak akademisi, donator, atau institusi pemerintah yang lain, juga sama Kemenkes. Lanjut. Selanjutnya ada 7 komponen Signas. Yang pertama ada sumber data manual. Di sumber data manual ini kegiatan pengumpulan datanya masih dilakukan secara komputerisasi online. Terus model Signas yang sudah
memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini masih dapat menampung Signas manual, Signas manual untuk fasilitas kesehatan yang masih mempunyai keterbatasan infrastruktur kayak pasokan listrik dan peralatan komputer serta jaringan internet, fasilitas pelayanan kesehatan yang masih memakai sistem manual juga masih melakukan pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan berbasis kertas. Lalu laporannya ini dikirimkan dalam bentuk hard copy atau kertas berupa rekapan atau agregat ke Dinas Kesehatan kabupaten atau kota. Terus bagi yang komputerisasi online ini nanti laporannya akan dikirimkan berupa soft copy. Bagi petugas kesehatan yang termasuk dalam jejaring puskesmas yang belum terkomputerisasi, laporan dikirim dalam bentuk data rekapan agregat yang seperti saya bilang tadi, itu tuh ada jadwal yang ditentukannya. Terus yang kedua, ada sumber komputerisasi. Di sumber data komputerisasi ini, pengumpulan datanya dari sumber data yang sudah dilakukan secara komputerisasi online. Terus fasilitas kesehatan yang sudah komputerisasi online ini datanya langsung dikirim ke Bank Kesehatan Nasional dalam format yang sudah ditentukan. Selain itu juga ada pengembangan program Mobile Health atau mHealth yang dapat langsung terhubung ke sistem informasi puskesmas. Aplikasinya aplikasi Sigda generik. Selanjutnya, yang ketiga, ada sistem informasi Dinas Kesehatan atau Dinkes. Merupakan sistem ini tuh yang dikelola langsung sama Dinas Kesehatannya, baik kabupaten atau kota maupun provinsi. Laporan yang masuk ke Dinas Kesehatan kabupaten atau kota dari semua fasilitas kesehatan berupa soft copy, laporan soft copy dan hard copy. Ini tuh kalau misalnya laporan dari Dinas Kesehatan kabupaten atau kota ini hanya mengurusi Dinas Kesehatan yang kabupaten atau kota. Nah, begitu pula yang provinsi hanya mengurusi fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah tingkat provinsi. Laporan hard copy, nanti laporan hard copy-nya di-entry ke dalam aplikasi Sigda generik, dan laporan soft copy-nya juga akan diimpor ke dalam aplikasi Sigda generik. Nanti tuh selanjutnya semua bentuk laporan itu akan diunggah ke Bank Data Kesehatan Nasional. Dinas yang tadi yang dari dinas provinsi juga akan melakukan hal yang sama. Jadi walaupun mereka beda gitu ngurusinnya, yang provinsi-provinsi, yang kabupaten kota, tapi prosesnya akan sama. Terus yang keempat ada sistem informasi pemangku kepentingan. Ini tuh sistem informasinya dikelola oleh pemangku kepentingan terkait kesehatan yang kayak tadi ya, yang sudah ada di modelnya, kayak akademisi, donatur, sama institusi pemerintah yang lain. Mekanisme pertukaran datanya terkait dengan pemangku kepentingan di semua tingkatan dilakukan dengan mekanisme yang sudah disepakati. Terus yang kelima ada Bank Data Kesehatan Nasional. Bank Data Kesehatan Nasional ini mencakup semua data kesehatan dari sumber data atau fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, unit-unit program tidak perlu lagi melakukan pengumpulan data langsung ke sumber data. Terus yang keenam ada penggunaan data oleh Kementerian Kesehatan. Data kesehatan yang sudah diterima di Bank Data
Kesehatan Nasional dapat dimanfaatkan oleh semua unit-unit program di Kementerian Kesehatan dan UPT-nya serta Dinas Kesehatan UPT-PD-nya. Yang ketujuh ada pengguna data. Pengguna data ini semua pemangku kepentingan yang tidak atau belum memiliki sistem informasi sendiri serta masyarakat yang membutuhkan informasi kesehatan. Dapat diakses informasinya melalui website Kementerian Kesehatan. Selanjutnya ada kerangka kerja Signas di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Helmi. Selanjutnya ada kerangka kerja Signas di Indonesia. Di sini ada evaluasi Signas, yang dimana yang paling terpentingnya adalah komponen standar dan standar SIK-nya tersendiri. Seperti pengolahan SIK bagaimana, lalu indikatornya bagaimana, sumber datanya bagaimana, manajemen datanya bagaimana, sumber daya SIK-nya seperti apa, lalu pengembangannya bagaimana, dan pemanfaatan dan dimensinya juga bagaimana. Setelah itu kemudian apabila sudah ada, biasanya setelah itu akan ada isu-isu strategis dan analisis SWOT seperti kekuatan yaitu strength, kelemahan yaitu weakness, peluang yaitu opportunity, dan yang terakhir ada ancaman yaitu threat. Kemudian perkembangan dan masalah seperti apa nanti perlu pembinaan, monitoring, dan evaluasi. Nah, setelah itu ada misi, strategi, dan kegiatan penguatan SIK. Visi SIK tersebut yaitu terwujudnya sistem informasi kesehatan terintegrasi pada tahun 2014 yang mampu mendukung proses pembangunan kesehatan dalam menuju masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Lalu ada SIM RS GOS. SIM RS GOS adalah aplikasi generik yang disediakan oleh Ditjen BAUK untuk digunakan oleh rumah sakit secara gratis. Dibangun menggunakan PHP dan MySQL dan diadakan melalui proses pengadaan tahun anggaran 2012, memungkinkan untuk dikembangkan oleh masing-masing rumah sakit. Selanjutnya ada tujuan SIM RS GOS yang akan dijelaskan oleh Alia. Jadi tujuan SIM RS GOS ini adalah agar rumah sakit dapat memiliki SIM RS untuk kemudian dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Karena setiap rumah sakit itu harus melaksanakan pengelolaan dan pengembangan SIM RS, di mana dalam pelaksanaannya tersebut rumah sakit harus mampu meningkatkan dan mendukung proses pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Contohnya adalah untuk mendukung kecepatan dalam pengambilan keputusan. Dengan akurasi dan kecepatan identifikasi masalah, juga kemudahan penyusunan strategi dalam pelaksanaan manajerial. Selanjutnya ada konsep SIM RS GOS. Yang pertama yaitu menggunakan teknologi yang umum, yang kedua berbasis client server. Client server di sini merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Server akan menyediakan pengelolaan aplikasi, data, dan keamanan data klien. Klien server ini berperan sebagai program web browser yang memberikan informasi kepada pengguna atau user. Terus yang ketiga ada biaya murah karena open source programming.
Open source programming di sini adalah jenis perangkat lunak yang kode sumbernya terbuka untuk dipelajari, diubah, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Yang keempat, bisa dikembangkan lebih lanjut dan bersama. Karena tadi sistemnya open source programming, jadi kan terbuka untuk umum ya, bisa disebarluaskan gitu. Jadi sifatnya open source programming ini umumnya pengembangannya dilakukan oleh satu paguyuban terbuka yang bertujuan untuk mengembangkan perangkat lunak yang bersangkutan. Terus yang terakhir bertahap. Karena tadi si sistemnya bisa karena tadi si sumbernya terbuka untuk dipelajari, maka si pengembangannya pun bertahap. Next. Selanjutnya ada spesifikasi SIM RS-GOS yang akan dijelaskan oleh Xiaomi. Yang pertama ada spesifikasi SIM RS-GOS yang menggunakan teknologi web. Deployment aplikasi hanya perlu dilakukan pada server. Server di sini tuh kayak pusatnya itu kan kalau misalnya ini penggambaran saya sendiri, kalau misalnya di warnet itu suka ada servernya gitu kan. Nah, di warnet itu kan suka ada beberapa komputer. Nah, jadi ada si kepala servernya gitu. Jadi ini juga nyambung ke yang ini aplikasi dapat diakses dari PC klien dimanapun yang terhubung dengan jaringan LAN dan internet IP publik. Nah, ini tuh nyambung gitu. Jadi kalau misalnya di penggambaran saya, kalau misalnya di warnet itu kan ada server, terus ada komputernya. Nah, itu tuh dihubungkan oleh si kabel LAN-nya itu. Nah, kabel LAN itu tuh nanti kayak terkumpul di salah satu modem gitu. Nah, itu tuh nanti akan saling terhubung. Terus bug phishing dan update-nya itu hanya berpengaruh pada server. Dengan teknologi web, investasi PC klien dapat diminimalisir, terus dapat dijalankan secara lintas platform. Spesifikasi SIM RS-GOS yang menggunakan open source, sistem itu dapat terus dikembangkan tanpa tergantung kepada tim pengembang awal. Dapat dimodifikasi oleh rumah sakit secara mandiri. Terus spesifikasi SIM RS-GOS yang menggunakan open source ini juga mendukung semangat gerakan Indonesia Go Open Source atau IGOS untuk meningkatkan penggunaan dan pengembangan perangkat lunak sumber terbuka di Indonesia. Selanjutnya ada alur pelayanan rawat jalan pasien umum SIM RS-GOS yang akan dijelaskan oleh Rita. Selanjutnya ada alur pelayanan rawat jalan pasien umum SIM RS-GOS. Yang pertama, pasien datang, masuk ke antrian, lalu ke registrasi rawat jalan. Di registrasi rawat jalan itu melakukan identifikasi. Selanjutnya entry data pasien. Selanjutnya ada KIP atau kartu identitas berobat. Selanjutnya ke kasir melakukan karcis dan pelunasan. Selanjutnya ke poliklinik untuk melakukan list urutan dan YANPOLI. Yang kedua isi anamnesis. Yang ketiga isi diagnosis dan terapi. Yang keempat order penunjang. Yang kelima isi tindakan medis. Yang keenam klik jam keluar. Selanjutnya bila tidak perlu pelayanan penunjang langsung bisa ke farmasi untuk cari pasien, set dokter, entry obat dan jumlah, langsung bisa simpan, langsung bisa ke kasir 3 dan bisa pulang. Jika perlu melakukan pelayanan penunjang, bisa langsung ke kasir 2 untuk melakukan pembayaran tindakan untuk pelunasan. Selanjutnya ke penunjang untuk mencari pasien, set dokter dan entry jenis pemeriksaan. Bila perlu dirawat langsung registrasi rawat inap langsung ke ruang perawatan.
Selanjutnya ada alur pelayanan rawat jalan pasien ASKES, Jamkesmas, Jamkesda, SIM RSGOS. Yang pertama pasien datang, lalu ke antrian memilih. Di sini kan pakai jaminan ya, berarti di antrian itu ngambil antrian yang jaminan. Lalu ke penjamin, udah itu ke registrasi rawat jalan, identifikasi, entry data pasien, dan KIB. Kalau misalnya pasien lama berarti tinggal menyerahkan KIB-nya. Kalau misalnya pasien baru berarti membuat KIB terlebih dahulu. Lalu ke kasir 1, otomatis lunas karena menggunakan jaminan. Terus ke poliklinik untuk mendapatkan list urutan pelayanan poli, isi anamnesis, isi diagnosis dan terapi, order penunjang, isi tindakan medis, dan mengklik jam keluar. Jika tidak perlu pelayanan penunjang, maka langsung ke kasir 2, otomatis lunas, lalu bisa langsung ke farmasi untuk menebus obat, ke kasir 3, dan pasien bisa pulang. Bila memerlukan pelayanan penunjang, maka ke kasir 2, lalu ke penunjang, apakah perlu dirawat atau tidak. Jika tidak, bisa langsung ke farmasi, ke kasir lalu pulang. Bila perlu dirawat, harus melakukan registrasi rawat inap, lalu ke ruang perawatan. Oke. Sudah ya? Sudah, Dok. Oke. Mau tanya, kalau yang tadi itu alurnya yang versi 1 atau versi 2 dari GOS ya? Kan kemarin saya sempat di grup WA saya share ya, yang modul itu loh, yang versi 1, versi 2, front office, di office. Ini kayak versi 1 ya? Iya, Dok. Oke. Ya. Gak apa-apa. Ya, boleh langsung buka forum yang tanya jawab aja ya. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin bertanya ya, saya Dela dari kelompok 5. Jadi kan kamu nanya kalau misalkan sistem informasi yang tadi GOS itu ada kelemahan dan kelebihannya kan? Ada kelemahan dan kelebihannya. Nah, minta kalau misalkan memang ada, bisa disebutin nggak kelemahannya apa aja dan kelebihannya apa aja? Terima kasih. Oke, mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Kelompok 4. Pertanyaan dari Dela, mau langsung jawab? Tes. Ditampung dulu. Ditampung dulu, Dok. Didiskusikan terlebih dahulu. Oke. Tadi kelemahan dan kelebihan dari SIM RSGOS ya. Pertanyaan selanjutnya, baru kelompok 5 ya. Kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1 belum. Izin bertanya.
Siapa Cynthia? Dari nama dan kelompok ya. Sebelum bertanya. Saya Cynthia dari kelompok 3. Ingin bertanya, data-data apa saja yang perlu dikumpulkan untuk sumber data manual dan sumber data komputerisasi tadi. Terima kasih. Sumber data. Datanya dari mana gitu ya, yang manual dan komputerisasi. Oke. Dok, mau izin menjawab dulu pertanyaan Dela, boleh? Boleh, nggak apa-apa. Kalian boleh koordinir sendiri untuk ininya. Yang kelompok 4 ya, mandiri aja nggak apa-apa. Saya ini aja memfasilitasi. Tadi pertanyaan Dela, apa kelemahan dan kelebihan SIM RS GOS? Kelebihannya yang pertama gratis bagi rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta. Yang kedua open source sehingga mudah dimodifikasi. Yang ketiga, seluruh modul di atas merupakan satu kesatuan untuk saling terintegrasi. Yang keempat, SIM RS ini sudah di bridging dengan aplikasi Inasi Bigis dan SEP BPJS. Yang kelima, SIM RS ini juga dirancang untuk pengiriman pelaporan RS, sehingga nantinya rumah sakit tidak perlu lagi membuatkan laporan. Yang keenam, SIM RS ini dapat diintegrasikan dengan Siranap. Yang terakhir, setiap tahun SIM RS ini dilakukan pengembangan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan regulasi dari Kementerian Kesehatan. Kekurangannya yaitu RS harus mempunyai tenaga IT atau programmer. Yang kedua, pengembangan membutuhkan waktu yang lama untuk menyesuaikan dengan alur yang ada di RS. Bagaimana, Dewa? Sudah terjawab? Iya, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Berikutnya ya. Pertanyaan selanjutnya mungkin ya, yang kelompok 2 sama kelompok 1. Izin bertanya. Sudah mau setengah jam. Oke. Saya Wulan dari kelompok ya. Wulan dari kelompok 1. Izin bertanya, SIM RS GOS itu disediakan untuk digunakan oleh RS secara gratis atau dengan biaya murah. Apakah semua RS sudah menggunakannya? Jika belum merata digunakan, itu kenapa? Oke. Selanjutnya, tentang penggunaan di rumah sakit ya. SIM RS GOS. Pertanyaan dari Wulan, kelompok 1. Kelompok 2. Izin bertanya, saya Nisa dari kelompok 2. Apa saja strategi yang dilakukan dalam pengembangan sistem informasi kesehatan nasional? Gimana, Nisa, bisa diulang, maaf? Apa saja strategi yang dilakukan dalam pengembangan sistem informasi kesehatan nasional? Ibu, mau izin menjawab pertanyaan dari Cynthia. Yang data-data apa saja yang perlu dikumpulkan untuk sumber data manual dan sumber data komputerisasi. Yang pertama, data untuk sumber manual itu, jadi pengumpulan datanya dilakukan secara manual.
atau bisa juga secara komputerisasi offline. Nah, model SIK nasional ini juga memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu juga pencatatan dan penyimpanannya berbasis kertas. Itu tuh fasilitas pelayanan kesehatannya masih berbasis kertas. Terus nanti laporan datanya dikirimkan dalam bentuk hard copy atau kertas berupa data rekapan. Lalu untuk sumber data komputerisasinya merupakan kegiatan pengumpulan data dari sumber data yang dilakukan komputerisasi secara online. Nah, pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan komputerisasi online, data individual langsung dikirim ke Bank Data Kesehatan Nasional dalam format yang telah ditentukan. Selain itu juga akan dikembangkan program mHealth. Jadi datanya bisa diambil dari mHealth tersebut melalui aplikasi Sikda generik. Oke, pertanyaan Dela ya. Bukan, Cynthia ya. Gimana, puas? Jawabannya? Sudah, Bu. Sudah cukup puas? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu pertanyaan selanjutnya. Ya, izin menjawab untuk pertanyaan Anissa. Sebagaimana tadi ditanyakan oleh Anissa, yaitu bagaimana strategi pengembangan sistem informasi kesehatan nasional. Untuk pengembangannya, yang pertama ada integrasi SIK yang ada, lalu yang kedua yaitu penyelenggaraan, pengumpulan, dan pemanfaatan bersama data dan informasi terintegrasi. Yang ketiga ada fasilitas pengembangan SIK daerah, dan yang keempat ada pengembangan pelayanan data dan informasi untuk masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pengembangan TI dan SDM itu tersendiri. Apakah cukup memuaskan jawabannya? Cukup. Oke. Nanti untuk tambahan dari saya di akhir tadi ya, biar sekalian. Pertanyaan selanjutnya? Boleh dijawab? Izin menjawab pertanyaan dari Bulan. Tadi teh pertanyaannya, apakah SIM RSG sudah dipakai di seluruh rumah sakit? Jika belum merata, itu mengapa? Hampir seluruh di rumah sakit. Mengapanya? Karena kekurangannya itu rumah sakit harus mempunyai tenaga IT, sedangkan tenaga IT itu sangat rumit dan harus membutuhkan waktu yang lama untuk menyesuaikan dengan alur RS yang ada gitu. Jadi sangat membutuhkan waktu yang lama untuk menggunakan SIM RS GOS ini. Apakah? Ya, cukup. Makasih. Sudah cukup puas ya, berarti pertanyaan yang belum terjawab yang mana? Atau sudah semua ya? Sudah semua, Dok. Iya, oke. Nah, jadi alhamdulillah ya sudah 2 presentasi sudah dilakukan hari ini mengenai sejarah dan model sistem informasi kesehatan nasional. Saya senang sekali karena memang hari ini sudah banyak kemajuan ya dibanding yang kemarin dari segi presentasi, terus isinya, terus juga kepahaman dari presentan untuk menjawab pertanyaan juga sudah lebih bagus, lebih baik. Paling tambahan saja, tambahan nanti dulu ya. Ini dulu mengenai kelompok
kelebihan lainnya ya, untuk yang kelompok ya sudah banyak yang ini ya. Kalau kemarin kan masih ada yang copy paste begitu ya. Jadi menjelaskan apa yang ada di dalam slide gitu, tidak ada tambahan-tambahan materi yang lain. Tapi sekarang alhamdulillah sudah lebih bagus ya. Dari kelompok 2 itu ada beberapa, ada Maitsa, ada siapa lagi tadi saya lupa. Di kelompok 4 lebih banyak lagi yang lebih komunikatif ya, ada Nadia, Silmia, kebanyakan kelompok 4 sudah inilah ya, sudah lebih baik untuk mempresentasikan materinya, sudah lebih komunikatif. Nah, tapi mungkin kekurangannya adalah lebih di ininya ya mungkin harus banyak lagi dikaji lagi sebelum untuk masukan nanti ya untuk presentasi selanjutnya. Jadi materinya harus lebih dipahami lagi supaya ketika dipresentasikan juga lebih enak ya. Pastinya lebih enak ya kalau kita lebih paham untuk mempresentasikan sesuatu itu, jadinya lebih mudah. Yang mendengarkan juga lebih enak, terus menjawab pertanyaannya juga lebih nyambung gitu. Nah, lalu juga mungkin dari segi waktu, memang di yang kelompok 4 ini memang lumayan banyak ya materinya ya. Jadi memang waktunya lumayan melar ya, ada setengah jam lebih. Mungkin untuk yang model Signas ini memang nanti akan lebih diperdalam lagi nih di praktikum ya. Jadi memang harus di lapangan gitu ya, harus dipraktekkan gitu. Jadi tidak hanya sekedar teori. Ya nggak apa-apa, karena memang materinya cukup banyak dan akhirnya jadi mudah-mudahan ya memberikan gambaran ke adik-adik semua nanti ketika di lapangan seperti apa gitu. Jadi tidak ketika di lapangan apa ya istilahnya, jadi tidak gagap gitu ya. Sudah kurang lebih gambarannya sudah ada di kepala adik-adik semua gitu. Nah, memang kita diharapkan ya tepat guna ya, kalau visi dari Politeknik Al-Islam Bandung ini adalah ya tepat dan memang bermanfaat seperti itu. Nah, sekarang untuk tambahan materinya untuk yang model Signas ini saya menekankan saja, ini memang di model Signas ini di sini memang banyak poin-poin inovasi ya, seperti yang tadi sudah keluar juga istilah ada bank data. Nah, bank data itu tadi balik lagi ke yang penjelasan tambahan dari saya ketika di sejarah SIK itu ya. Jadi ada istilahnya kan big data ya. Memang itu juga saya angkat juga di tesis saya. Jadi memang bank data atau istilah IT-nya big data ini memang sekarang sedang ngetrend gitu, memang sebagai titik inovasi ya di sistem informasi kesehatan. Nah, digunakan juga di sistem SIM RS GOS ini ya. Nah, itu kunci dari integrasi tadi ya, era komputerisasi yang ada integrasinya itu karena adanya bank data ini yang tadi di bank datanya ada di Pusdatin gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat memang mengenai bank data ini, kalau di luar negeri sih sudah banyak ya, sudah banyak bahkan sudah ada penelitian terbaru dan lebih canggih lagi nih daripada SIM RS yang dipakai di sini gitu. Jadi memang banyak sekali penelitiannya mengenai ini. Salah satunya saya juga pernah pakai di tesis saya dari penelitian orang India ya. Ini nggak apa-apa ya, kita juga supaya kita di go internasional, karena kan memang visi salah satunya harus bertaraf internasional, bertaraf nasional dan orientasi internasional ya, baru orientasi. Nggak apa-apa. Jadi kita memang nanti juga adik-adik ketika membuat tugas akhir kan pastinya harus mencari referensi-referensi. Nanti mau memasukkan yang dari luar juga bagus, nggak apa-apa. Apalagi kalau yang memang senang misalnya IT gitu ya, itu pasti nanti akan membahas banyak inovasi-inovasi seperti itu. Nah, itu balik lagi tadi jurnal oleh orang India ya, kalau nggak salah Foley dan Gupta ya, itu dia membuat suatu sistem rekomendasi rumah sakit. Nah, itu sumber datanya dari data media sosial, pakai Twitter kalau nggak salah waktu itu, dia pakai Twitter. Nah, itu jadi big datanya menggunakan media sosial Twitter. Nah, dari situ dia data-data dari Twitter itu juga dia dari tambahan dari survei online juga, dia bikin survei secara online, terus juga
dari yang ada di Twitter itu diramu sehingga dia bisa membuat sistem rekomendasi rumah sakit. Nah, itu kan juga nantinya jadi SIM RS juga ya. Jadi kalau di luar itu sudah dijadikan penelitian gitu. Sedangkan kalau di kita memang masih ini ya, masih belum familiar gitu ya, mungkin nggak banyak, masih banyak yang yaitu buktinya adalah masih banyak rumah sakit yang masih belum semuanya terkomputerisasi. Kalaupun terkomputerisasi tidak terintegrasi. Nah, itu. Memang itu PR kita bersama dan mudah-mudahan nanti ya adalah salah satu dari R19 ini mungkin nanti ada yang mau bikin penelitian mengenai itu, jadi nanti ada SIM RS yang lebih inovatif lagi ya. Mudah-mudahan ada di antara adik-adik ya yang bisa seperti itu. Nah, ya jadi memang kurang lebih untuk model Signas ini supaya bisa lebih tergambar memang harus dipraktekkan ya nanti di praktikum. Mudah-mudahan kalau menurut Pak Nadiem kan bulan Juni ini sudah bisa ini ya, sudah bisa tatap muka. Mudah-mudahan diizinkan lagi ya PKL ke rumah sakit karena memang harus ke rumah sakit sih kalau untuk lebih memahami ya, harus terjun sendiri ke lapangan. Ibaratnya ini kayak latihan berenang ya, nggak mungkin kalau berenang itu cuma teori aja yang harus berenang, harus praktek gitu. Dan tambahan lagi ya untuk model Signas ini tadi itu kan memang ada alur tuh bagus ya, saya kasih apresiasi untuk tadi penjelasan tentang alur apa namanya di rumah sakit seperti apa ya untuk SIM RS-nya tadi oleh siapa tadi di presentasi oleh Nabila kalau nggak salah sama Silmi juga. Nah itu walaupun memang masih versi 1 nggak apa-apa ya, nanti selanjutnya ya memang bisa didalami lagi dan versi 2-nya yang pernah saya kemukakan minggu kemarin. Jadi memang ada versi 1 versi 2 ya untuk yang SIM RS Ghost itu. Jadi yang versi 1 itu hanya modulnya modul yang front office, jadi memang yang kontak dengan pasien kayak tadi bagian rawat inap, farmasi, terus juga administrasi, terus rawat jalan yang seperti itu ya. Kalau yang versi 2 itu yang tadi di alur ya, yang ada di slide adik-adik. Kalau yang versi 2 itu yang ada back office-nya. Jadi yang back office itu seperti sudah ada DSS, jadi namanya Decision Support System-nya, sudah itu juga ada data-data bor ya, jadi tahu sampai ke berapa sih tempat tidur yang kosong, berapa sih ya kebutuhan rumah tempat tidur di rumah sakit ini sudah mencukupi atau tidak, seperti itu. Nah memang dan juga menambahkan tadi ya pertanyaan tadi ada yang menanyakan tentang gimana kalau di rumah sakit yang ada di Indonesia sebagaimana aplikasinya, apakah semuanya sudah menggunakan SIM RS Ghost ini atau gitu gimana. Jadi memang ini saya nggak tahu ya ini terbaru atau enggak ya, tapi mungkin bisa adik-adik barangkali kalau ada adik-adik bisa cari yang paling terbaru ini apakah boleh dikoreksi yang saya ya. Jadi katanya kalau yang versi 1 itu baru ada di rumah sakit yang memang yang paling rujukan ya kayak RSAS kalau di Jawa Barat, terus di Jakarta RSCM. Nah untuk versi 2 punten, versi 2 ya, jadi yang lengkapnya yang ada front office dan back office. Nah yang versi 1 front office itu di Bandung tuh di Cicendo dulu tempat saya bekerja dulu. Itu ternyata baru versi 1. Nggak tahu tapi kalau sekarang ya mungkin sudah. Harusnya sih karena itu kan PMN ya, Pusat Mata Nasional, harusnya sih di-update sampai ke versi 2 seperti itu ya. Jadi memang ternyata masih banyak juga ya rumah sakit yang ternama pun masih versi 1. Kalau untuk RS Alisam saya kurang tahu itu versi berapa. Nanti bisa di-update ya ke mungkin barangkali ada yang gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya untuk model SK nasional. Tambahan dari saya. Nanti juga mungkin saya share di grup aja ya, ada beberapa slide tambahan supaya lebih tergambar. Tapi tetap ya tadi ya, jadi belajar model Signas ini seperti belajar berenang. Memang nggak bisa hanya mengandalkan materi. Jadi harus praktek. Ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Ada mungkin mau bertanya lagi? Barangkali mau ada yang memberikan pertanyaan tambahan supaya dapat nilai tambahan. Atau mungkin sudah cukup? Jam berapa sekarang? Sudah 11.13 ya? Sudah
Sudah sampai di penghujung, sudah sampai di penghujung waktu. Nah, untuk pertemuan berikutnya mungkin kita akan nanti, nanti saya konfirmasi dulu ya. Bisa nanti dikonfirmasi dulu.